Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat di dalam hidup. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah lipat gandakan nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah tambah nikmatnya, tetapi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah azab Allah yang pedih. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita sebagai orang yang mengaku sebagai umatnya. Maka hendaknya kita tidak hanya mengaku, melainkan juga mengikuti cara hidupnya Rasulullah, agar kita kelak layak diaku sebagai umatnya dan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an sebaik dan sebanyak-banyaknya. Di sini insyaallah Bapak akan sampaikan keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Cara berinteraksi dengan Al-Qur'an banyak caranya. Yang pertama, bisa dengan cara mempelajari cara membacanya. Yang kedua, kita membacanya. Ketiga, kita menghafalkannya. Dan yang seterusnya, mentadaburi sekaligus mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Lantas apa saja keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Yang pertama, kita akan menjadi sebaik-baiknya satu kaum. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kamu yakni yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi orang-orang yang mau belajar dan yang mau mengajarkan Al-Qur'an, dia dikatakan Nabi sebagai sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya kaum di antara kaum yang lainnya. Yang kedua, keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim yakni kita akan mendapatkan banyak pahala yang berlipat dengan mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah atau Al-Qur'an, maka akan diberikannya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian keutamaan interaksi dengan Al-Qur'an yang lainnya yakni kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat atau sebagai penolong di hari akhir nanti.
Siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan apabila kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Namun yang bisa Bapak sampaikan hari ini ada 3 poin. Yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita dikatakan sebagai sebaik-baiknya satu kaum atau sebaik-baiknya satu manusia. Kemudian yang kedua, apabila kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena satu huruf dikalikan 10, maka satu huruf bernilai 10 pahala. Apabila kita membaca banyak huruf dalam Al-Quran, maka banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan dengan mudah. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, kita akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quranul Karim. Pada saat itu tidak ada pertolongan, namun kita sering membaca Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan datang sebagai syafaat pada hari akhir nanti. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf.